Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kitab yang dikarang oleh ulama pesantren di Kediri, seperti itu. Nah, ini kitabnya ya Sobat Klasik. Bisa Sobat Klasik lihat, ini kitab yang akan saya bahas. Nah, sebelum saya akan membahas satu persatu kitabnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa pengarang dari kitab-kitab ini, seperti itu ya. Nah, kitab ini itu saya peroleh dari salah satu pondok pesantren di daerah Kediri. Nah, tepatnya yaitu di daerah Kepung, Kediri, seperti itu. Nah, di situ ada pondok pesantren yang pondoknya itu namanya adalah Pondok Mahir Arya Teringin Agung. Nah, di pondok tersebut ternyata ada kitab-kitab yang itu adalah kitab karangan ulama atau pengasuh dari salah satu yang ada di pondok itu. Nah, di segmen kali ini saya akan mengulas mengenai siapa ulama tersebut yang mempunyai dedikasi untuk menulis kitab-kitab di pesantren tersebut, seperti itu. Nah, beliau ini namanya adalah Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi Atursudi, atau ada yang menyebut juga Atursidi, seperti itu. Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi. Nah, beliau ini merupakan salah satu pengasuh yang pernah mengasuh atau yang mengurusi pondok pesantren Ringin Agung. Namun beliau ini bukan pendiri dari pondok tersebut. Nah, dari beberapa cerita yang saya dapatkan bahwa beliau ini adalah pengasuh di era generasi periode ketiga. Nah, periode pertama itu yaitu periode pendiri dari pondok Ringin Agung ini yaitu Kiai Haji Imam Nawawi. Nah, Kiai Ahmad Maisur Sindi ini itu merupakan salah satu menantu dari Kiai Haji Imam Nawawi tersebut, seperti itu. Sehingga pengarang kitab-kitab yang ada di Ringin Agung itu mayoritas yang ketika saya menggali dari beberapa sumber yang ada di pondok pesantren tersebut, bahwa memang pengasuh atau kiai yang menulis kitab-kitab yang itu untuk pembelajaran di pesantren itu, yang banyak menulis itu ya Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi ini, seperti itu. Nah, mengenai biografi atau siapa sih Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi ini, beliau itu adalah orang yang aslinya itu bukan dari Ringin Agung sendiri ya Sobat Klasik. Beliau itu asalnya itu dari Jawa Tengah, yaitu tepatnya di daerah Purworejo. Nah, kalau Sobat Klasik tahu, di daerah Purworejo di desa nah ini yang menjadi julukan beliau di nama terakhirnya Atursidi. Tursidi ini merupakan desa di mana beliau dilahirkan, yaitu di daerah Tursidi Lor, atau ada yang menyebutnya ada Tarsidi, ada yang lain, tapi itu salah satu desa yang ada di daerah Purworejo, seperti itu, di Kecamatan Pituruh kalau nggak salah itu, menurut informasi Kecamatan Pituruh, daerah Purworejo, Jawa Tengah. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1926 Masehi, seperti itu, atau kalau hijriahnya itu 1344 Hijriah. Nah, beliau lahir di desa Tursidi tersebut, seperti itu. Nah, rihlah beliau atau mengenai riwayat pendidikan sampai beliau bisa menjadi menantu dan pengasuh di pondok pesantren Ringin Agung ini, itu adalah pertama kali beliau memang dari kecil itu sudah dididik oleh orang tuanya, oleh ayahnya terutama, dalam untuk menguasai bidang keilmuan Islam atau bidang keagamaan, seperti itu. Nah, beliau dididik pertama kali oleh ayahnya, dan ketika umur 8 tahun ini beliau sudah
masuk di pesantren seperti itu. Pesantren yang ayahnya tuju untuk mendapatkan pendidikan keagamaan untuk putranya Kiai Ahmad Mansur Sindi ini, yaitu di pesantren Kebumen. Nama pesantrennya itu Pesantren Lirap Kebumen, Jawa Tengah. Nah, beliau di sana itu fokus untuk belajar tentang gramatikal atau tata bahasa Arab, yaitu nahwu, shoroh, seperti itu. Nah, beliau di situ fokus dalam bidang gramatikal. Nah, setelah selesai belajar di pesantren Kebumen tersebut, nah di sini beliau ingin masih minat untuk mengkaji lagi ilmu-ilmu agama itu masih kuat karena didukung juga dengan usianya yang masih muda ya, sehingga haus akan ilmu itu masih sangat kuat untuk menggali terus-menerus mengenai ilmu agama itu. Nah, setelah beliau tamat dari pesantren Kebumen itu, beliau mengembara ke pesantren Tebu Ireng. Nah, ini awal mulanya beliau ke arah timur atau ke Jawa Timur, itu awal mulanya yaitu di pesantren Tebu Ireng ini. Nah, menariknya menurut beberapa sumber dari yang saya dapatkan dari informasi di pesantren sendiri, baik dari kiai pengasuh yang ada atau anaknya sekarang yang mengasuh pesantren Ringin Agung itu adalah putra dari beliau, dan juga di beberapa artikel dikatakan bahwa beliau itu ketika menuju ke pondok pesantren Tebu Ireng itu tidak menggunakan transportasi ya, beliau itu jalan kaki. Nah, sobat kasih tahu bahwa pada tahun 1940-an ya, 1940-an beliau itu berjalan kaki ke pesantren Tebu Ireng beliau berdua dengan temannya. Ada temannya yang juga dari Jawa Tengah itu bersama-sama ingin menuntut ilmu ke Tebu Ireng. Nah, diceritakan bahwa informasi yang ada di pesantren itu menceritakan bahwa beliau ini jalan kaki dari Kebumen menuju Tebu Ireng dan juga tidak memberitahu ke orang tuanya seperti itu. Awal mulanya tidak memberitahu bahwa beliau pindah pondok pesantren yang itu ada di Tebu Ireng. Ini bukan menurut informasi dari pengasuh di Ringin Agung, ini bukan beliau bandel atau nakal ya, tidak, tapi takutnya ketika bilang atau ketika minta izin ke orang tuanya tidak diizinkan karena sobat klasik tahu jarak antara Jawa Tengah dengan Jombang di Tebu Ireng sendiri itu kan sangat jauh, apalagi ketika ditempuh dengan jalan kaki seperti itu. Nah, disinilah awal mula Kiai Mansur Sindi itu berkiprah dalam dunia pendidikan pesantren di Jawa Timur. Nah, di Tebu Ireng ini, nah beliau banyak menuntut ilmu, dan mulai di Tebu Ireng inilah beliau menulis kitab-kitab dalam bidang keagamaan. Nah, awal mula beliau menulis di Tebu Ireng ini yaitu tentang bisa dibilang saya katakan syarah dari kitab Ta'lim Muta'alim Mbah Hasyim Asy'ari ya. Nah, beliau ada kitab mengenai tentang Ta'lim Muta'alim itu, yang itu rujukannya dari kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu dimulai ketika beliau menuntut ilmu di Tebu Ireng. Nah, bisa sobat klasik bayangkan bahwa beliau ke Tebu Ireng itu ketika umurnya masih usia belasan tahun ya. Belasan tahun beliau ke Tebu Ireng dan memulai menulis karya-karya dalam bidang keagamaan seperti itu. Nah, dari Tebu Ireng ini setelah menuntut ilmu di Tebu Ireng selama 6 tahun, beliau pindah ke pondok pesantren, ingin belajar lagi di pesantren yang berbeda. Nah, beliau menuju ke pesantren Jampes Kediri. Nah, disinilah beliau diberikan amanah juga oleh Kiai Jampes Kediri itu untuk mengelola suatu asrama atau madrasah seperti itu. Nah, setelah selesai di Jampes, beliau masih belum puas. Nah, sobat klasik, bahwa
Kiai Mansur Shindi ini belum puas, beliau kembali lagi untuk menuntut ilmu, yaitu pergi ke pesantren Bendo Kediri, Pare Kediri seperti itu. Di Bendo ini juga beliau diberikan amanah untuk mendirikan suatu madrasah, yang mana madrasah itu masih ada hingga sekarang seperti itu. Nah, itu kiprah beliau dalam dunia pendidikan pesantren ya. Nah, tentang tulis menulis karyanya itu tidak berhenti ketika di Tebereng aja, ketika berada di Jampes Kediri, ketika di Bendo, beliau juga masih meneruskan tentang penulisan kitab-kitab, terutama banyak kitab-kitabnya itu berbicara mengenai tentang gramatikal, nahwu, shorof, usul fikih juga ada seperti itu. Nah, lalu di Bendo inilah setelah di Bendo inilah Kiai Mansur ini mengalami sakit ya, Sobat Klasik, bahwa Kiai Mansur ketika berada di Bendo, di pesantren Bendo ini beliau sakit, matanya sakit, dan dianjurkan oleh kiai yang ada di Bendo itu untuk berobat ke pesantren Ringin Agung. Nah, disinilah awal mula kenapa Kiai Mansur Shindi ini bisa sampai di Ringin Agung. Nah, beliau ke Ringin Agung tidak hanya berobat, tujuan utamanya memang berobat, tapi di Ringin Agung beliau juga diberikan amanah untuk mengajar di pesantren seperti itu. Nah, dan disitulah Kiai Mansur diambil menantu oleh pengasuh Ringin Agung, diambil menantu, dan akhirnya beliau menetap di Ringin Agung. Dan disitulah karya-karyanya mulai diterbitkan atau mulai dicetak, diperbanyak oleh penerbit dari pondok pesantren sendiri, yaitu Pondok Pesantren Ringin Agung punya penerbitan, dan karya-karya beliau itu sekitar ada 15 karya beliau tentang gramatikal bahasa Arab, nahwu, shorof, juga ada tentang usul fikih, lalu juga ada tentang fikih. Nah, itu sekitar ada 15 karya itu dicetak oleh Pondok Pesantren Ringin Agung seperti itu. Nah, ini yang belum banyak Sobat Klasik tahu ya. Saya kira belum banyak Sobat Klasik mengetahui mengenai banyak ternyata karya-karya ulama lokal itu yang belum dikenal oleh masyarakat luar, atau masyarakat di kalangan pesantren di sekelilingnya pun belum tentu mengenal bahwa kitab-kitab yang mereka pelajari itu merupakan kitab karya ulama lokal pesantren yang ada di Indonesia atau Nusantara ini sendiri seperti itu. Nah, salah satunya ini Kiai Mansur Shindi seperti itu. Saya pun baru mengetahui kitab-kitab beliau ini ya tidak lama, barusan ini mengetahui bahwa Kiai Mansur Shindi ternyata punya banyak karya. Hanya selama ini hanya mengetahui ada beberapa karya saja. Yang ini yang ada di tangan saya ini salah satu karya beliau seperti itu. Nah, ternyata ketika saya menggali informasi bahwa Kiai Mansur Shindi ini karyanya ada banyak, tidak hanya 2 yang saya miliki ini ya Sobat Klasik. Nah, nanti untuk kedepannya saya nanti akan mengulas satu persatu ya Sobat Klasik, dari karya-karya Kiai Mansur Shindi ini akan saya ulas satu persatu nanti biar Sobat Klasik juga mengetahui bagaimana pemikiran, cara berpikir ulama lokal, kiai-kiai pesantren yang ada di Jawa Timur atau di Nusantara itu ketika menjelaskan mengenai usul fikih, mengenai nahwu, shorof, fikih. Nah, itu akan saya jelaskan satu persatu seperti itu. Nah, nanti silakan Sobat Klasik menonton video-video saya selanjutnya. Apabila Sobat Klasik penasaran sebenarnya seperti apa cara berpikir dari Kiai Mansur Shindi ini. Nah, ini ya Sobat Klasik, 2 kitab yang sudah ada di tangan saya. Yang pertama ini adalah kitab tentang fikih praktis. Nah, isinya ini tentang tata cara sholat. Nah, tapi menariknya Sobat Klasik, di sini beliau menyebutkan bahwa latar belakang ditulisnya kitab ini itu karena beliau kontekskan dengan masa sekarang, bahwa di era sekarang itu banyak orang berbicara tentang korupsi yang berhubungan dengan harta keuangan. Nah, itu beliau jelaskan di
pendahuluan atau di mukodimah. Nah, dan beliau tekankan bahwa korupsi itu juga ada dalam ketika melakukan atau mempraktekkan sholat. Nah, dan beliau di kitab ini ingin mengingatkan atau ingin mengingatkan kembali para santri pada saat itu, karena objek dari kitab ini yaitu dikaji oleh santri yang ada di Ringin Agung sendiri, bahwa korupsi itu tidak hanya harta, tapi sholat itu juga banyak ternyata kalau tidak disadari dengan hati-hati, bahwa banyak korupsi yang terjadi. Salah satunya adalah tentang tumaknina seperti itu. Nah, di kitab ini beliau menjelaskan mengenai itu, bagaimana seharusnya sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Tapi beliau mengistilahkan tentang korupsi-korupsi yang ada dalam praktek atau yang ada dalam cara sholat seperti itu. Nah, kalau yang satunya ini yang saya pegang yang berwarna hijau kuning ini tentang kitab Waraqat ya, yang isinya tentang usul fikih. Nah, tentang usul fikih ini kitabnya. Nah, nanti untuk video-video selanjutnya saya akan membahas satu persatu ya Sobat Klasik. Nanti silahkan saksikan atau tonton video-video saya selanjutnya mengenai ulasan dari kitab-kitab karya ulama lokal, yaitu ulama dari pesantren Ringin Agung yang bernama Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi Atursudi seperti itu. Nah, semoga pengantar ini memberikan manfaat buat Sobat Klasik, agar Sobat Klasik lebih penasaran lagi bagaimana cara berpikir ulama lokal itu yang dituangkan dalam bentuk karya-karya tulisan, yang itu ketika tidak dicermati dengan hati-hati, bahwa karya-karya itu ternyata bukan hanya kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, itu bukan hanya kitab-kitab yang diambil atau referensi dari Timur Tengah, tapi karya ulama-ulama lokal itu juga menjadi referensi-referensi pondok pesantren untuk pembelajaran keagamaan. Oke, itu dari saya, semoga memberikan manfaat dan memberikan penasaran lagi bagi Sobat Klasik untuk mendalami kitab-kitab ulama lokal. Terima kasih, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.